Ya, kalau kita lihat apa sih istimewanya dan nilai penting dari kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini? Dari sisi historis jelas bahwa temuan-temuan arkeologi mengidentifikasikan bahwa di sini dulu adalah tidak hanya bangunan candi tetapi juga ada tempat-tempat untuk pembelajaran, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa daerah sini dulu adalah sebagai pusat pembelajaran ya pada abad ke-7 sampai ke-12. Nah, pertanyaannya adalah pusat pembelajaran apa? Dari beberapa manuskrip yang kita temukan ya, yang tidak hanya di Nusantara ya, tapi kita justru menemukan manuskrip yang ada di India seperti itu ya. Kemudian juga dari Cina, bahwa pada abad ke-7 bahwa daerah ini sudah menjadi daerah ramai. Jadi ada perjalanan seorang cendekiawan, seorang agamawan dari Cina, misalkan si Icing pada abad ke-7 ke sini ya. Ke sini untuk belajar apa? Jadi di sini tuh dulu ada 3 relasi pusat pembelajaran dunia. Yang pertama adalah di Suwarnadwipa sendiri, ya kemungkinan besar di Muara Jambi. Yang kedua adalah di Nalanda di India, kemudian juga di Wikramasila. Nah, Icing ke sini ini sebenarnya tujuan utamanya pada awalnya bukan ke Suwarnadwipa, tetapi ingin memperdalam ajaran Buddha yang ada di India. Karena berlayar dari Cina ke India ini butuh waktu ya, karena tergantung oleh angin ya, angin muson, maka dia pun singgah ke sini. Nah, dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Ternyata di sini tempat ini sudah menjadi pusat pembelajaran terkait dengan ajaran Pancawidya. Pancawidya ini adalah suatu, katakanlah dulu itu sebagai 5 pengetahuan tentang filsafat Buddhis ya. Yang pertama adalah belajar tentang ilmu filologi ya, kemudian ini terkait dengan bahasa Sanskrit ya, kemudian terkait dengan bahasa yang dipakai pada waktu itu di dalam ajaran-ajaran Buddhis ya. Kedua adalah tentang seni dan arsitektur, ketiga tentang pengobatan atau kedokteran, nah keempat itu tentang logika, dan kelima adalah inner science atau Atma Widya. Nah, Icing ke sini memberikan suatu catatan bahwa dan memberi rekomendasi bagi siapa saja yang hendak memperdalam ajaran Buddhis di Nalanda, sebaiknya singgah dulu di Suwarnadwipa untuk memperdalam ajaran atau bahasa Sanskerta. Nah, ini catatan-catatannya. Dan secara deskripsi juga menyebutkan bahwa di sini juga sebagai pusat pembelajaran dihuni oleh ribuan orang ya. Dan di sana juga ada bangunan-bangunan bertembok bata. Kemudian bagaimana kebiasaan orang Kulun ya, orang Melayu, baik sehari-hari ketika mereka makan ya, kemudian cara-cara mereka, tata cara mereka bergaul di masyarakat disebutkan. Nah, ini menarik. Nah, ini catatan sejarah yang ada di luar Nusantara. Kemudian pada tahun 1012 ya sampai 1024 tuh, ini sudah abad ke-11 ya. Nah, ini juga ada seorang biku terkemuka, cendekiawan terkemuka yang sebenarnya orang India. Nah, ini kemudian direkomendasi untuk memperdalam filsafat Buddhis di sini. Kemudian orang ini membawa ajaran ini ke India lagi. Nah, namanya adalah Atisa Dipangkara Sri Janana. Nah, siapa guru yang terkenal di sini? Dulu ada namanya Dharmakirti. Dan itu dicatat betul di dalam manuskrip yang sampai sekarang masih kita pelajari. Artinya apa? Bahwa tempat ini sebagai academic center, nilai pentingnya adalah dulu juga sebagai pusat ilmu pengetahuan ya. Tidak hanya belajar agama, tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi bagaimana orang dari mana-mana belajar tentang kebijaksanaan. Oleh karena itu, kalau kita pergi ke kawasan Cagar Budaya Muara Jambi ini, kita akan melihat ada tempat yang disebut wihara ya. Kalau di dalam Buddhis itu wihara itu tempat belajar dan tempat tinggal ya para biku-biku yang terkemuka. Kemudian ada juga tempat ibadahnya atau candi-candi. Kemudian juga ada kompleks stupa. Kompleks stupa ini biasanya tempat mendarmakan guru-guru yang sudah tidak ada, sudah parinirwana. Nah, dia dibuatkan bangunan untuk menyimpan reliknya dan untuk penghormatan. Nah, kemudian juga di sini juga ada jalur-jalur khusus yang menghubungkan kawasan ini dengan jalur utama Batanghari yang nantinya
untuk berlayar ke Selat Malaka. Nah, ini luar biasa. Jadi nilai pentingnya tidak hanya historis sebenarnya, tetapi adalah bagaimana orang-orang dulu ini adalah sangat peduli kepada lingkungannya, menata lingkungannya. Lingkungan yang tadinya hanya sebatas rawa-rawa di pinggir sungai, tapi ditata sedemikian rupa menjadi sebuah kota. Kota yang padat penghuninya tetapi tetap nyaman. Jadi ekosistemnya yang dipelihara. Nah, itu nilai pentingnya. Yang kedua, bahwa ajaran yang dulunya dari sini yang dibawa oleh Atisa Dipangkara Srijanana ini kemudian dibawa lagi ke India, dan sekarang ajaran itu masih dilestarikan di kalangan orang Mahayana yang disebut dengan tradisi Mahayana. Nah, ajaran itu dulu namanya, kalau kajian filsafatnya yang dilahirkan di sini namanya Abhisamaya Alamkara Pratnya-Paramita. Itu adalah buah karya seorang guru besar yang tinggal di sini yang bernama Dharmakirti. Ya, ini adalah nilai pentingnya ya, satu dari historis ya, kemudian dari ilmu pengetahuan, nah kemudian juga ajaran-ajarannya sekarang yang sifatnya universal masih dipakai umat yang ada di dunia ini, sehingga membantu kita nanti bagaimana supaya kita hidup di dunia ini hidup damai ya, sejahtera antara satu orang dengan orang lain, bagaimana menghargai antara orang satu dengan orang lain, bahkan penghargaan antara umat beragama maupun toleransi di antara pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat masyarakat yang ada di dunia.